Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Haji dan Pak. Kami dari kelompok 5 ingin mempersiapkan hasil diskusi dari kami tentang hal tersebut. Jadi, dan kelompok kami beranggotakan sebagai berikut: ada bagian saya sendiri dari bagian Nadia Rahma, Agus Saud, dan Islam Juni. Baik, pertama-tama yang ingin saya bahas itu transisi gitu. Apa sih itu? Itu adalah serangkaian reaksinya di mana senyawa organik atau lainnya bereaksi dengan hidrogen untuk menghasilkan produk yang mengandung kata CH yang jenuh atau terhidrogenasi. Nah, proses ini melibatkan penambahan hidrogen ke molekul asalnya sehingga bersifat dan molekul tersebut adalah keuntungan dan tantangan terhadap. Keuntungannya adalah peningkatan efisiensi energi. Yang kedua, pengurangan emisi karbon. Yang ketiga, peningkatan yang berkelanjutan. Yang maksudnya ini adalah hidrogenatif dapat meningkatkan diversifikasi sumber energi. Itu hidrogenatif dapat mendiversifikasi sumber energi dengan memanfaatkan hidrogen sebagai bakar atau agen reduksi dampak sektor. Dan yang keenam, berpotensi untuk aplikasi dalam sektor transportasi. Hidrogen ini memiliki potensi sebagai bahan bakar dalam kendaraan bertenaga hidrogen, sebagai bahan bakar sel dalam kendaraan listrik hidrogen. Dan yang ketujuh yaitu penggunaan yang bersih dan ramah. Selanjutnya yaitu tantangan transformasi hidrogenatif. Yang pertama, penggunaan katalis yang mahal dan langka. Kemudian yang kedua, pembuangan aman dan efisien dari hidrogen. Hidrogen ini kan memiliki sifat yang mudah terbakar dan campuran eksplosif. Oleh karena itu cukup sulit untuk menghindari kecelakaan atau kecelakaan yang berbahaya. Kemudian yang ketiga adalah pengolahan yang efisien. Kemudian yang keempat adalah menyesuaikan infrastruktur yang ada dengan teknologi hidrogen. Yang kelima, keamanan dan penanganan hidrogen yang aman. Yang keenam yaitu teknik pemurnian hidrogen yang digunakan. Dan yang terakhir adalah harga produksi dan distribusi yang cukup mahal. Eh, Pada slide berikutnya, maaf, pada slide ini akan menjelaskan tentang transformasi dehidrogenatif, tentang keuntungan dari transformasi dehidrogenatif serta tantangannya. Yang pertama adalah produksi hidrogen yang on demand. Jadi untuk produksi yang on demand ini, transformasi dehidrogenatif memungkinkan produksi hidrogen secara langsung saat dibutuhkan tanpa menyimpannya dalam jumlah besar. Kemudian efisiensi energi yang tinggi. Proses dehidrogenatif memiliki efisiensi energi yang tinggi karena menghasilkan dihidrogen langsung tanpa tahap perantara yang tidak efisien. Kemudian diversifikasi sumber bahan baku. Transformasi dehidrogenatif dapat menggunakan berbagai sumber bahan baku, termasuk senyawa organik dan molekul yang mengandung hidrogen. Kemudian ada tantangannya. Tantangannya yang pertama adalah katalis efektif dan tahan lama, di mana pengembangan katalis yang efektif dan tahan lama diperlukan untuk mendukung reaksi dehidrogenatif yang efisien dan selektif. Kemudian yang kedua, kinetika reaksi yang lambat, di mana reaksi dehidrogenatif seringkali memiliki kinetika yang lambat, membutuhkan kondisi reaksi yang tepat untuk meningkatkan kecepatan reaksi. Kemudian keamanan dan stabilitas. Aspek keamanan dan stabilitas harus diperhatikan karena beberapa reaksi dehidrogenatif melibatkan senyawa yang mudah terbakar dan berpotensi berbahaya.
Selanjutnya adalah katalis homogen dalam transformasi hidrogenatif. Nah, untuk katalis homogen yang digunakan sendiri itu ada 4 tipe. Di sini yang pertama ada Wilkinson's catalyst, di mana Wilkinson ini mempunyai nama lain berupa chlorotris triphenylphosphine rhodium 1 yang terbuat dari rhodium atau RH, dan rhodiumnya ini terikat dengan ligan triphenylphosphine atau PPH3 dan juga ion klorida. Nah, katalis ini itu digunakan cukup luas, umumnya pada substrat seperti alkena, alkuna, dan juga keton. Lalu yang selanjutnya itu adalah Catrice catalyst yang terbuat dari kompleks ruthenium atau Ru, yang dimana katalis ini itu terkenal dengan aktivitasnya yang tinggi serta selektivitasnya juga terhadap reaksi hidrogenasi. Nah, katalis ini memiliki struktur utama berupa ruthenium dengan ikatan dari berbagai jenis ligan seperti fosfin atau ligan nitrogen. Lalu yang ketiga ada Grabs catalyst yang merupakan katalis yang juga terbuat dari kompleks ruthenium, tapi umumnya digunakan untuk reaksi metatesis olefin yang melibatkan perubahan ikatan ganda antar karbon. Nah, terakhir ada Sfos catalyst yang merupakan katalis dari kompleks ruthenium juga, tapi dia digunakan untuk transformasi hidrogenasi untuk pembentukan asam format dan isopropanol. Nah, katalis ini itu dia spesialnya karena memfasilitasi proses hidrogenasi ketika transfer hidrogen terjadi antara donor dan juga substrat. Lalu, untuk yang transformasi dehidrogenatif sendiri, mereka punya dua katalis yang sama, yaitu Wilkinson's catalyst dan Clapeyron's catalyst yang juga sama dengan transformasi hidrogenatif. Namun, untuk yang khusus untuk dehidrogenatif sendiri ada Noyoris catalyst yang terbuat dari logam transisi berupa iridium. Umumnya katalis ini digunakan untuk dehidrogenasi alkohol sekunder pada keton. Maksudnya hidrogenasi alkohol sekunder menjadi keton dan juga transfer hidrogenasi pada keton. Lalu yang terakhir juga ada pincer complexes yang terbuat dari kelas logam transisi dengan ligan tridentat. Nah, kompleks ini itu meliputi iridium, rhodium, dan juga ruthenium sebagai logam utama untuk proses dehidrogenasi senyawa organik seperti alkohol dan juga amina. Selanjutnya yaitu metal hidrat dan light metal base hidrat sebagai material untuk hidrogen storage. Yang pertama metal hidrat, yaitu logam alkali dan alkali tanah gugus 1A dan 2A membentuk hidrida ionik. Unsur-unsur dari golongan 3A hingga 5A membentuk hidrida kovalen. Logam transisi rare earth dan unsur aktinida siap membentuk logam hidrida karena direaksikan dengan hidrogen. Unsur ini membentuk hidrida biner. Yang B yaitu light metal base hidrat, yaitu unsur-unsur ringan seperti Li, B, C, Na, Mg, dan Al. MgH2 adalah hidrida logam ringan yang menjanjikan dengan kapasitas penyimpanan yang besar dan memiliki densitas gravimetri yang dibutuhkan, dan logam Mg lebih murah. Namun entalpi pembentukan negatifnya yang sangat besar dan proses hibridisasi dan dehidrasi yang lambat pada kondisi sekitar. Selanjutnya yaitu mekanisme adsorpsi hidrogen dalam logam. Mekanisme penyerapan hidrogen oleh logam dan senyawa antar logam melibatkan adsorpsi molekul hidrogen pada permukaan. Disosiasi molekul hidrogen menjadi atom H diikuti dengan difusi atom H menuju interstisial untuk membentuk hidrida logam. Awalnya atom hidrogen larut ke dalam kisi membentuk larutan padat atau fase alfa. Ketika konsentrasi atom H dalam kisi meningkat, atom H akan menempati situs interstisial secara berurutan membentuk fase hidrida atau fase beta. Kisi mengembang untuk mengakomodasikan atom hidrogen. Susunan fisik atom logam juga dapat mengalami perubahan selama pembentukan hidrida. Selanjutnya yaitu chemical hidrat dan nanostructure material sebagai material untuk hidrogen storage. Yang pertama yaitu chemical hidrat, yaitu beberapa senyawa kimia yang mengandung hidrogen dalam jumlah besar. Contohnya adalah logam alkali dan logam alkali tanah alantes, borohidrida, amida, dan
borana. Karena berat molekulnya yang rendah, jumlah penyimpanan hidrogen yang lebih besar, persatuan berat bahan penyimpanan tercapai. Selanjutnya yaitu nanostruktur material, yaitu kelas bahan baku baru, yaitu bahan berstruktur nano, seperti tabung nanokarbon, tabung nanoboron nitrida, serat nanopolianilin, dan sistem kerangka logam organik yang menyimpan hidrogen melalui proses fisisorpsi dan kemisorpsi. Karena luas permukaan yang besar dan sifat berpori dari bahan-bahan ini, jumlah nitrogen yang terserap cukup besar. Baik, selanjutnya yaitu mekanisme reaksi dehidrogenatif. Jadi, asid dan metanol sebagai media hidrogen storage. Mekanisme reaksi ini melibatkan beberapa tahap yang kompleks dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor mekanika, biologis, dan cepat. Bagi yang langkah pertama, asumsi CO2. Proses ini dimulai dengan absorpsi CO2 pada katalis yang digunakan dalam reaksi ini. Saya ambil contoh yaitu katalis logam seperti tembaga. Nah, absorpsi CO2 pada permukaan katalis ini membantu fasilitasi pada reaksi selanjutnya. Dan yang kedua adalah dehidrogenasi CO2 menjadi CO. Dalam langkah ini, satu atom oksigen dari CO2 dimasukkan ke oksida. Reaksi ini menggunakan energi yang biasanya diperoleh dari panas. Dehidrogenasi CO2 menjadi CO dapat dilakukan melalui serangkaian reaksi penyerapan panas dan reaksi redoks pada permukaan panas. Dan yang ketiga, reaksi CO dengan H2 untuk membentuk metanol. CO yang dihasilkan dari langkah sebelumnya kemudian bereaksi dengan hidrogen. Dalam proses ini adalah sebagai reaksi singas, CO dan H2 bereaksi pada suhu dan tekanan yang sesuai di hadapan katalis yang sesuai. Katalis CO untuk menghasilkan metanol sebagai produk. Ini langkah yang terakhir yaitu dehidrogenasi metanol jadi asam formal. Metanol yang dihasilkan dari langkah sebelumnya kemudian digunakan dihidrogenasi hidrogen yang menghasilkan asam format sebagai produk akhir. Reaksi dehidrogenasi juga memerlukan katalis yang sesuai seperti katalis logam perak atau Baik, selanjutnya adalah mekanisme reaksi katalis homogen pada proses transformasi hidrogenatif. Di sini saya mengambil contoh dari katalis logamnya itu Ru8 atau Ru9, di mana ini untuk mensintesis dari CO2, itu mensintesis dari untuk mensintesis untuk metanol itu sendiri. Metanol itu sendiri. Jadi yang pertama, mekanisme yang pertama itu ada absorpsi CO2, di mana katalis Ru8 atau Ru9 ini akan mengabsorpsi dari CO2 itu sendiri pada permukaan katalisnya. Sehingga dari CO2 ini akan membentuk suatu kompleks yang terkoordinasi dengan atom logam itu, di mana bisa dilihat persamaan reaksinya, yaitu seperti di bawah itu. Lalu mekanisme yang kedua itu reduksi CO2 menjadi CO, di mana hidrogen atau H2 akan diabsorpsi pada permukaan katalis. Di sini CO2 akan bereaksi dengan hidrogen dan akan membentuk intermediate dari COOH. Nanti bisa dilihat persamaan reaksi yang pertama itu bisa didapatkan senyawa COOH dengan Ru dan ditambah dengan air yang berbentuk gas. Nah, lalu dari satu atom oksigen dalam COOH akan direduksi menjadi atom karbon monoksida, di mana bisa dilihat di bawah ini bahwa COOH ini akan menjadi CHO, di mana O-nya ini akan keluar dari kompleks CO2 tadi. Lalu di sini ada mekanisme yang ketiga, di mana reduksi CHO menjadi CH3O, yaitu atom hidrogen dalam intermediat CHO akan direduksi menjadi atom hidrogen yang kedua. Bisa dilihat di persamaan reaksinya CH2O
Ru ditambah H2 akan menghasilkan CH3O Ru plus H2O, yaitu air. Nah, yang terakhir ini adalah reaksi pembebasan CH3O atau hidrogenatif itu sendiri, di mana reaksi ini dengan menambahkan H2 pada senyawa yang kita inginkan, yaitu intermediate dari CH3O yang masih bergabung dengan katalisnya itu rutenium, akan ditambahkan atom hidrogen sehingga nanti akan bereaksi, sehingga dari kompleks tadi akan terlepas atom Ru dan akan menghasilkan metanol itu sendiri, yaitu CH3OH. Next. Lalu selanjutnya di sini kami memiliki beberapa alasan dalam pemilihan reaksi kami. Yang pertama, pemilihan reaksi itu kami memilih reaksi dehidrogenatif karena beberapa pertimbangan berikut. Yang pertama itu ada kandungan dari hidrogen yang tinggi, di mana metanol memiliki kandungan hidrogen yang tinggi, yaitu 1 atom hidrogen per molekul metanol. Nah, oleh karena itu proses dehidrogenasi metanol itu dapat melepaskan hidrogen dengan efisiensi yang tinggi dan menjadi sumber hidrogen yang potensial. Lalu yang kedua itu ada kemudahan dari transportasi dan penyimpanannya, yaitu metanol itu cairan yang relatif mudah ditangani dan disimpan dibandingkan dengan gas-gas murni yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga itu kebutuhan energi yang rendah. Yang keempat, ketersediaan akan bahan baku yaitu metanol itu sendiri melimpah. Dan yang terakhir itu potensi dari hidrogen ekonomi yang sangat besar. Lalu untuk mekanisme reaksi yang kami gunakan itu ada beberapa tahapan, yaitu seperti berikut ini. Itu pertama pelarutan katalis, absorpsi metanol, pembentukan spesies hidrogen, dan yang terakhir adalah desorpsi hidrogen. Next. Ya, kemudian mengapa kami memilih metanol sebagai material yang digunakan untuk hydrogen storage? Jadi alasan pemilihan metanol itu didasarkan beberapa pertimbangan berikut. Pertama, densitas energi yang lebih tinggi, di mana dalam setiap molekul metanol ada 4 atom hidrogen yang dapat dilepaskan dan digunakan sebagai sumber energi. Kemudian kemudahan pengangkutan dan penanganan, di mana metanol ini memiliki sifat fisik dan kimia yang stabil dibandingkan dengan asam fomat, sehingga membuatnya lebih mudah untuk ditransportasikan, disimpan, dan ditangani dengan aman. Kemudian infrastruktur yang sudah ada, di mana metanol dapat disimpan dan diangkut menggunakan seperti tangki dan pipa yang digunakan untuk bahan bakar konvensional. Hal ini memudahkan adopsi dan pemanfaatan metanol sebagai material penyimpanan hidrogen. Kemudian keberlanjutan dan sumber karbon terbarukan, karena metanol dapat diproduksi dari sumber karbon terbarukan seperti biomasa dan gas alam terbarukan. Next. Yaitu mekanisme reaksi di hasil. Yang pertama, pelarutan katalis. Kemudian selnya iridium juga terlarut dalam pelarutan. Dalam pelarutan ini spesies berproduksi di sini tidak ada. Dan yang kedua adalah absorpsi metanol. Molekul metanol diabsorpsi pada spesies aktif yang biasanya melalui hidroksil pada metanol dan katalis. Absorpsi metanol pada katalis kemudian membentuk kompleks intermediat seperti persamaan yang ada di sini. Dan yang ketiga adalah kan spesies hidrogen. Selanjutnya ini melalui serangkaian reaksi hidroksil pada metanol melepaskan 1 atom hidrogen dan membentuk spesies hidrogen kedua. Reaksi ini melibatkan indikator dan transport dari sama. Reaksinya seperti yang kita yaitu desorpsi hidrogen. Spesies hidrogen kedua yang dapat mengalami desorpsi dari katalis ke fase gas. Dan desorpsi ini menghasilkan hidrogen sebagai produk reaksi. Jadi
Selanjutnya yaitu mekanisme katalisasi dehidrogenasi metanol. Dalam mekanisme katalisasi dehidrogenasi metanol menggunakan katalis rhodium, katalis ini bertindak sebagai katalis homogen, di mana ion hidrida dihasilkan dari metanol. Mekanisme umum yang diusulkan melibatkan tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama yaitu adsorpsi. Metanol teradsorpsi pada permukaan katalis rhodium melalui ikatan hidrogen antara oksigen metanol dan logam iridium. Yang kedua yaitu pembentukan ion hidrida. Molekul metanol yang teradsorpsi bereaksi dengan spesies aktif pada permukaan katalis membentuk ion hidrida. Yang ketiga yaitu reaksi dehidrogenasi, yaitu ion hidrida yang terbentuk kemudian bereaksi dengan metanol lainnya untuk membentuk hidrogen dan metoksida. Yang terakhir yaitu regenerasi katalis, yaitu katalis rhodium kemudian diregenerasi melalui penghilangan metoksida dengan mengadsorpsi oksigen dari udara. Jadi kesimpulan yang didapat dari diskusi kami tadi itu adalah kami memilih metanol sebagai material yang digunakan untuk hydrogen storage karena beberapa alasan, yaitu densitas energinya yang tinggi, selain itu infrastrukturnya juga sudah tersedia, lalu dapat diproduksi dari sumber karbon yang terbarukan, dan juga sifatnya yang lebih stabil, sehingga lebih aman dan transportasinya pun lebih mudah. Lalu untuk mencapai hydrogen economy juga kami memilih mekanisme dehidrogenatif metanol dengan menggunakan bantuan katalis rhodium atau RD, yang nantinya itu untuk mekanismenya katalis akan dilarutkan untuk membentuk spesies aktif yang nantinya dapat bereaksi dengan metanol. Lalu kemudian metanol akan diadsorpsi oleh katalis untuk membentuk kompleks intermediate, yang selanjutnya gugus hidroksil pada metanol akan melepaskan satu atom hidrogen yang membentuk spesies hidrogen atau H2, lalu diikuti dengan perpindahan elektron dan pemutusan ikatan. Lalu terakhir, hidrogen yang sudah terbentuk akan mengalami desorpsi dari katalis ke fase gas atau pelarut organik sebagai produk. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada yang kurang atau salahnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.